tuh. Ding dang ding ding dang ding. Selamat datang di Jumat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat dan tetap semangat. Jumat kali ini kita akan kedatangan anak muda yang menginspirasi. Suka makan nasi, gak pernah gengsi, apalagi sensi. Dan katanya dia kesini naik taksi. Hah? Itu dia udah di sisi. Langsung aja kita panggil. Ini dia Bli Azril, pemuda Pasil. Hah? Kamu yang bikin acara ini ya? Sini nanti biasa lu. Kamu ini saling kemana sana? Belakang kemana? Ngawur aja nih undang-undang biasa aja. Cepat turunin dari sekarang. Potong ya. Selamat. Nih, bocah selesai semua ya. Nih biasanya bingung banget loh kenapa biasa diundang ke podcast kayak gini. Nggak biasa podcast kayak gitu. Biasa minta sama Pak Ijo ya, suruh ya. Kesini ya nggak apa-apa kan? Yaudah, Pak Ijo sini ya kamu cepetan. Lama sekali lo. Pak Ijo, cepetan. Ya, Bli, sabar Bli. Ini aku sekarang gantiin Bli Azril ya. Bli Azril nggak usah marah-marah, biasa aja Bli ya. Sukses semua. Ya, Maja ya Bli. Sukses Bli ya. Sukses. Sorry, emang kayak gitu Bli yang tadi itu. Sorry. Oh, ini udah gak marah-marah lagi? Enggak, bukan ini kan Pak Ijo mau. Oh, ini Pak Ijo. Ya, Yang betul. tadi? Tadi Bli Azril kayak gitu. Oh, Kakak saya, aduh. Ya, ini masyarakat kita sudah kedatangan Pak Ijo. Ya ampun, akhirnya yang kita tunggu-tunggu dari tahun lalu ya kan, super duper Lais Meselok akhirnya bisa menyempatkan waktunya ke sini. Laris banget ya, Bli. Astungkara. Iya, pas pengelupaan aja. Salah. Maaf. Setelah pengerupuan enggak tahu kayak gimana. Enggak laris juga, tak lihat deh FYP sering di mana-mana FYP. Iya. Ya, oh berarti belinya Pak Ijo, Bli Azril. Tapi Betul. ini pertama kali kita ketemu ya, Bli? Ya, ketemu di sini, tapi di event-event lain kan udah pernah ketemu. Enggak, saya ketemuin sama Pande Dwi Payana. Pande Dwi Payana soalnya. Oh iya. Jadi kalau Pande Dwi Payana itu kan saya secara personal nih sebenarnya gitu. Kalau misalkan Pak Ijo sama Bli Azril baru dua karakter yang berbeda sebenarnya gitu. Oh gitu, Bli Pande sama Pak Ijo. Pak Ijo sama Bli Azril gitu. Pak Ijo sama Bli Azril, Betul. dua karakter yang berbeda. Pande itu Ya, as a person, saya sendiri as a gitu personnya begitu. Dan satu lagi, aku juga kedatangan host baru ini, namanya Kadek Yobi Permana. Ya, ini adalah adik aku sendiri. Menggantikan Bli Dewa, karena Bli Dewa hari ini berhalangan hadir. Mendadak menjadi juri ogoh-ogoh di Gianyar. Seperti itu masyarakat. Ya, apa kabar nih? Bli, Kabar Pak baik Ijo? banget, Astungkara. Yobi gimana kabarnya? Astungkara baik. Bayunya aman, udah gak nangis lagi? Ya, Astungkara aman. Apa? Apa. Udah, Oke. Apa. Bagus. Oke. Bli Pak Ijo. Ya. Asalnya dari mana? Kebetulan aku asalnya asli dari Kute dan dari Banjar Tegal, ST Yuwanagiri. Oh. Dari Kute. Emang asli Kute? Emang asli Kute, Mo. Aku. Berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3 bersaudara. Cewek, cowok? Cewek, cowok. Kakak cewek, adik cowok. Oh punya adik cowok? Iya ada cowok juga. Mau nyantana? Kebetulan enggak di Kute yang gengsinya soalnya guys, jangan ya. Kasian kalau nak Kute nyantana guys. Warisannya kasihan ya kan? Warisan 7 turunannya. Enggak punya apa, mau tetap mengusahakan Ya sendiri. ampun, Ya, down to earth ya. Ya. Oh my god. Boleh nggak tanya lebih dalam nih? Boleh aja mau aman. Kuliah di mana sih? Aku dulu kuliahnya di Brawijaya, Mo, di Malang. Brawijaya di Malang. Oh, anak Malang kowe. Ya, aku mbiyen wong Malang nanti. Aduh. Bingung lah. Oke. Terus kuliah S1. Oh ya, aku dulu ilmu komunikasi di Panas pinter Brawijaya. ngomong ya. Begitu loh, Mbak. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya aku ada bisnis juga. Jadi selain konten kreator, ada banyak kaki sebenarnya gitu. Kan kita kalau misalkan di Bali itu nggak bisa yang cuman konten kreator aja sebenarnya, karena memang kan bahkan bekerja di Bali pun rasanya kurang tidak cukup ya gitu, mau UMR di Bandung, di Denpasar, itu sebenarnya masih belum lah hitungannya. Jadi aku mengambil banyak hal, salah satunya aku bikin selain konten kreator, aku juga creative bisnisnya itu social media management, jadi kayak agensi gitulah. Tapi kok suka dibilang agensi karena agensi itu biasanya dia itu kan pulang malam hari, habis itu kayak nggak ada liburnya segala macam. Jadi aku lebih senang dibilang namanya social media management gitu. Terus yang ketiga aku megang properti juga. Itu megang properti di Kintamani sama di beberapa ada 6
dan 6 jadi ada 23. Ya 3 kaki itu cukup lah. Wow, Untuk bekerja. cuan banget nih. Ayah bayar deh ke sini. Udah punya Kabarin pacar? Belum ada. Belum ada. Siapapun yang nanti jadi pacar. Bercanda, udah. Oh, udah ada. Udah. Tahu gitu kan tadi tak jemput ke sana mumpung gak ada suami. Salah. Nggak, tapi saat ini mau langsung cari istri aja Oh, gitu. gitu. Makanya kalau misalkan dibilang pacar tuh nggak pacar, cuman kayak ya Nyapu-nyapuin yang tadi ya, nyapu-nyapuin. dekat, maksudnya dekat tapi tujuannya buat menikah lah pasti. Karena kan sudah cukup biar nggak kelamaan juga melekat yang namanya pemuda pasir itu loh. Oh gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih tujuannya guys. Iya, siapapun nanti calon istrinya ya tinggal duduk manis. Ini udah Nggak. cuan. Ya. Astung kare ya. Langsung kara. Oke, kalau yang di sampingnya ini kesibukannya apa sekarang, Pak? Duduk aja di sini. Nanti minumannya kalau udah boleh minum. Oke, Cipo Sir. Oke, tadi kan Bli Azril udah ngejelasin nih kesibukannya udah jadi as a content creator, as a businessman, terus megang properti, ya sama aja ya, bisnis, properti, banyak banget lah pokoknya cuan banget lah. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya Bli, nggak bahas susah-susahnya Bli, tapi appreciate banget seorang Bli Azril yang masih muda ini ya, saya sukses. Bisa dibilang sukses nih menjadi content creator. Salah satu content creator muda Bali yang sukses menurut aku. Sukses membangun personal branding. Ya, betul. Ya, Udah dikenal di mana-mana dengan karakter yang sangar itu. Terus aku mau mengulik Bli Azril as a content creator nih. Nah, awalnya kepikiran jadi content creator itu karena iseng atau memang passion dari dulu? Kalau misalnya content creator sebenarnya kalau dibilang passion, sebenarnya udah passion juga. Jadi dulu kalau misalnya aku boleh cerita teman-teman semuanya, jadi di awal itu aku dari SMA itu aku di SMA Negeri 2 Denpasar, di Resman. Nah di Resman itu aku ikut teater, jadi memang dari anak topeng dulu, teater di Resman. Jadi memang base-nya tuh memang bermain peran lah, bermain karakter gitu kan sering. Dan memang peran yang aku sering ambil dulu adalah peran-peran yang romance gitu. Maksudnya kayak memang karakter, maksudnya main karakter asik, MC banget, main karakter banget kayak tokoh utama lah. Ya, tokoh utama lah gitu. Jadi kayak emang banyakan perannya tuh romance dia. Kayak cinta-cintaan gitu loh. That's why kenapa di konten yang aku buat juga memang lebih banyak itu bikin yang namanya percintaan dari series Wirang yang ada di ST Yonegiri. Gitu untuk teman-teman yang nonton yang pakai lagu Jawa itu loh. Benar. Habis itu kalau dibilang passion lagi memang dibawa dari SMA itu sampai ke kalau misalnya kuliah nggak sih, kuliah itu kan karena kita udah ngeliat bahwa kita nggak ada ruang lagi untuk berteater ya. Karena kebetulan saya kuliahnya di Malang, jadi mungkin di Malang tuh teaternya juga kurang, beda kayak vibes kayak di Bali. Jadi dari knowledge yang saya dapat waktu kuliah itu ya cuman saya kuliah, dan di kuliah itu saya dapat tentang branding lah gitu. Jadi bahkan juga untuk skripsi saya itu tentang yang namanya brand awareness lah saat itu. Bukan personal branding sih, tapi brand awareness. Yang dimana brand awareness itu adalah tingkatan lebih di atas daripada personal branding, karena personal branding itu adalah basic banget gitu. Iya, betul sih. Nah jadi berangkat dari kuliah bawa bekal itu, akhirnya saya ikut juga dengan beberapa syutingan-syutingan yang ada di Bali gitu. Misalkan dulu tuh kan sempat saya diajak sama teman saya dari Bandung lah, namanya Kang Rian namanya. Jadi saya ikut syutingan road party dulu. Road party dulu season yang kedua. Setelah itu saya ikut road party, saya ikut juga yang namanya Kisah Rasa bareng Chef Gina sama Renata. Wow. Itu waktu syuting di Bali, Jogja. Terus sama yang di season 3 itu ada di Ternate sama Morotai. Di Semper ke Indonesia Timur juga gitu. Jadi untuk syuting udah jadi sendiri, artis dari dulu enggak, ternyata. maksudnya ikut syuting lah, ikut nge-crew di sana. Itu bisa nonton di mana? Itu bisa ditonton film? di YouTube juga, di YouTube. Enggak, itu kayak series gitu. Kok series ya? Kayak ada episode 1, 2, 3, 4. Ya anggap kayak series lah ya. Iya, jadi kayak itu tuh kurang lebih seperti Short kayak TV video? show sih sebenarnya, TV show, tapi biasanya di YouTube gitu. Oh, emang Ada- khusus di YouTube. Betul, karena kan memang keinginan dari Chef Juna kemarin dia pengen yang namanya bikin legacy kurang lebih seperti Chef Bonan lah. Jadi kayak keliling Indonesia untuk mencoba masakan-masakan di Indonesia. Oh, Kayak gitu. Namanya apa? Kisah Rasa, bisa Kisah dicek di YouTube ya. Rasa. Dicatat nanti kita nonton ya. Oke. Terus? Terus setelah bareng syutingan sama-sama teman-teman di Jakarta gitu kan, akhirnya saya pulang ke Bali lagi. Nah pas ke Bali ini ngumpul juga saya sama teman-teman saya gitu. Teman-teman saya dari SMA nih, dari anak teater itu. Nah itu teman-teman saya namanya Fiona Lisa.
Jadi sama Fionalisa itu, awal saya ngonten itu sebenarnya sama Fionalisa. Iya, awalnya Ya. saya tahu juga dari Fionalisa yang tipe-tipe tuge. Sorry tipe tuge cowok apa Iya, gitu, betul cowok betul. Bandung, Itu Denpasar, unsur banget. Beleng. Itu tahun 2023 kalau nggak salah. 2023. Terus dari Fionalisa dulu sampai pada akhirnya masuk di tahun 2024. 2024 akhirnya saya bikin konten di STT karena saat itu kan saya sedang live TikTok ini ya. Live TikTok, abis itu di live TikTok itu di komen-komen lah sama ketua pemudanya gitu. Kemudian disuruh ke Banjar gitu kan. Mas ini ke Banjar, coba di Banjar bikin konten biar pernah nih, masa di sana bikin konten? Ya. Terus aku ke Banjar bikin konten karena jujur aja nih aku juga nggak bisa bikin ogoh-ogoh soalnya. Soalnya aku bingung kan kalau misalnya aku ke Banjar nih, apa men tak ambil gayanya gitu loh. Orin megambal lah ngidangin tapi sing duak gitu kan. Terus Orin bin ngidang tapi sing duak ajan. Maksudnya bisa tapi nggak duak gitu loh. Nah yang aku memang passion yang aku kuasai itu kan memang creating konten nih, ya kan. Jadi di tahun 2024 itu aku buatlah konten di STT tujuannya untuk menaikkan akun di dua platform itu, di Instagram sama di TikTok. Akunnya STT lah. Khusus STT tuh. Khusus STT. Jadi aku pengen di sana coba aku bikin sebuah konten lah awalnya. 2024 tuh pertama kali keluarnya series STYG yang pakai lagu Irang itu. Jadi saat itu tuh karena keresahan juga sih sebenarnya aku. Karena keresahan di konten-konten STT yang ada di Bali itu kebanyakan mereka membuat seperti jedak-jeduk. Nah, JJ template di CapCut gitu loh. Iya, jadi kan dan sebenarnya benar-benar semua template gitu ya. Iya. Benar copy paste gitu. jadi kan tinggal ada, maksudnya ngambil footage masukin, jadi JJ template lah hitungannya. benar-benar. Jadi aku ngeliat kayak agak monoton dan bosan juga kan saat itu. Terus aku mikir kenapa kita nggak bikin something yang fresh aja untuk SCT ini, kayak cobalah bikinin drama percintaan, karena di setiap kegiatan apapun yang ada di Banjar atau nggak di STT itu kan biasanya teman-teman pastilah sering merasakan yang namanya ada falling in love-nya lah di kegiatan-kegiatan Iya, itulah. cinlok. Cinlok tuh pasti ada. Nah dari sana yang saya bikin inspirasinya untuk bikin konten series itu pertama kali. Itu 2024. Itu pertama kali akun SC Yonagiri dari hitungannya 3.000 ya deh. Nah dari hitungannya 3.000 followers itu kita jadi 15.000 saat itu 2024. Itu kan tonton itu kan kayak proud banget ya, dan pride juga pastinya dengan dapat Itu berapa bulan mencapai 15.000 tuh? Dari 3.000 ke 15.000? Enggak sampai sebulan. Karena kalau misalkan kita total semuanya kan itu saya garap di awal tuh dari bulan Januari ya. Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret itu kita udah tembus di angka 38.000 tuh. Jadi saat itu ngadulah sama akunnya Fionalisa yang saya sama teman-teman saya gitu loh. Jadi kayak, wih ngapain jadi mepet nih, karena kan memang lagi hype-nya juga ogoh-ogoh. Jadi kayak kita dapat momennya pas juga gitu. Itu untuk tahun 2024-nya. Gitu. Oh, 2024 itu udah lahir Beli Azril? Belum. belum. 2024 belum lahir Beli Azril itu. Nah, Beli Azril itu lahir di tahun 2025. Lahir langsung? Lahir langsung. Ngaprak gitu. ya? Saya sangat tidak menyangka juga ya beliau itu bisa naik tiba-tiba. Tapi ada pun juga alasannya di tahun 2025 kenapa saya buat Beli Azril itu, karena jujur kan ketika 2024 ini seriesnya sudah happening gitu. Series sudah happening dan bisa mengajak teman-teman. Saya nggak bilang influence ya, karena berat banget bawa kalimat influence. Lebih senang dibilang content creator lah. Nah jadi berhasil untuk mengajak teman-teman untuk bikin konten-konten yang serupa di TikTok dan di Instagram. Sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali, karena kan memang sosial media itu bebas gitu. Dan akhirnya ada beberapa Banjar yang atau nggak beberapa STT mengikuti konten series yang saya bikin, tapi mereka mungkin diganti lagunya gitu misalkan. Nah terus konsepnya kan sama nih, percintaan di Banjar, cuman ceritanya mereka twist gitu ya sebenarnya, dibedain. Nah saya berpikir bahwa mungkin di sini ego saya bermain juga, ego dalam artian ego konten kreator lah bilangnya, karena kan kita tuh pengen namanya setiap tahun tuh kita harus berprogres, nggak cuman yang sama itu aja. Jadi tahun 2025 saya coba cari kedekatan lain, karena sebenarnya untuk creating konten itu yang saya cari dan saya dapatkan itu adalah dari kedekatan dan keresahan. Nah sebenarnya itu adalah ilmu stand up comedy sebenarnya teman-teman. Jadi tapi dari kedekatan dan keresahan itu akan lebih mudah kita menggali sebuah ide. Nah misalkan kenapa adanya Beli Azril ini? Karena saya yakin pasti di setiap Banjar tuh resah sama orang-orang yang modelan seperti Beli Azril, yang orang-orang umurnya udah lewat. Habis itu harusnya dia udah nganten tapi dia belum nganten. Yang ketiga masih ngentuin pemuda yang sekarang. Yang which means dimana pemuda-pemuda yang sekarang itu pasti punya yang namanya inovasi, kreativitas yang
sudah pasti itu berbeda dengan zamannya dia dulu gitu loh. Nah sedangkan Bli Azril kan selalu meng-compare zamannya Bli dulu kayak gini. Iya, betul. Sedangkan hal itu kan sebenarnya jengkel banget lo orang dengernya. Nah kalau misalkan balikin lagi dari awal, Bli Azril ini adalah sebenarnya karakter yang satir teman-teman. Apa? Karakter yang satir. Satir. Satir tujuannya untuk menyindir Bli-Bli yang ada di setiap banjar kalian. Itu sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa, mungkin konten itu tuh relate di 3 part pertama sih sebenarnya. Di 3 konten pertama Bli Azril di tahun 2025, itu 3 part itu benar-benar satir dan menyindir banget. Nah tapi ketika sudah namanya masuk endorsement, udah berbeda jadilah entertain si Bli Azril ini gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari 3 part yang pertama, part pertama yang dibahas adalah tentang sangkep. Sangkep di Banjar. Udah lewat umurnya tapi masih ngentuk-ngentuin gitu loh, kayak tiba-tiba dia opening sangkapnya yang dia sukseman tuh galas sama kepecin sih yang mana titik, ternyata belinya ini udah lewat loh, beli udah gak pengurus lagi loh ini gitu. Oh ya, sosial terus belum lagi masih tahu kalau misalkan ada temen yang pernah datang ke Banjar disuruh dipuin sama Bli Azril nih gitu. Jadi kayak itu kan adalah habit-habit yang dibawa sama ya bilanglah pemuda-pemuda yang umurnya udah lewat tapi kayak masih menggunakan pola-pola pikir lawas. Kayak gitu. Sedangkan sekarang zaman semakin maju, zaman semakin terbuka lah, open minded lagi. Apalagi Gen Z sekarang ini kan jauh-jauh lebih bisa speak up lah ketimbang yang kemarin-kemarin gitu anggapannya. Dan nggak bisa disamakan loh gitu dengan orang seperti Bli Azril ini. Dan kayak misalkan di part 2 juga, di part 2 tuh dia membahas tentang yang namanya pemuda yang merantau nih. Pemuda yang merantau terus datang ke Banjar karena dia merantau, udah lah nggak salah aja ngurutnya dia. Digituin lah sama Bli Azril si Andriani itu. Nah, jadi kan biasanya kan ada ante-ante tuh banyak tuh, dia ada 3. Ante ada Jaya, Ande, Andriani. Andriani ini adalah sosok pemuda yang memang dia itu kuliah di luar Bali. Gitu. Sebenarnya Andriani ini saya sedang menceritakan diri saya sendiri teman-teman, karena saya pun juga adalah orang yang pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari Bli Azril yang nggak pernah ada di Banjar saya. Tapi kebetulan belinya itu sudah tidak ada, sudah meninggal gitulah maksudnya. Jadi diangkat dari cerita asli. Ya, karena itu kan sebuah keresahan saya. Iya benar gitu. sih. Jadi memang dari keresahan saya dan saya rasa ini relate juga sih sama teman-teman yang lain. Tidak hanya di Banjar, bahkan di organisasi dia bilang misalkan kayak di Sanggar gitu misalkan mau pasti kan ada yang lebih senior nih. Kita kan pasti mendengarkan cuman kayak sometimes tuh kayak pasti apa sih? Nah, gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalkan di sekolah, di OSIS atau enggak di organisasi di kampus ini misalkan pasti kok ada alumni yang ngentuk-ngentukin tuh biasanya kan datang lagi kayak penting nggak penting sebenarnya Bli-Blian yang ngomong tapi ya udahlah biarin aja gitu. Nah itulah penciptaan karakter Bli Azril sebenarnya. Ajak kalian durung wangen gitu lah sebenarnya. Oh wow, detail banget ya. Sampai aku melongo gini denger dia ngomong, nggak salah dia ilmu komunikasi ya kan. Kalau Bli Obi nih gimana kira-kira relate nggak, ada nggak yang kayak gitu pemuda pastel di sini? Tidak ngomong. Ya, kira-kira ada nggak yang kayak gitu di sini pemuda pasir? Yang ngentuk-ngentuk encer gitu. Atau nggak berpikir lu jawab nah. Nggak berpikir. Ya. Kira-kira ada nggak pemuda yang bikin jengkel di sini? Siapa tahu kan nanti itu bisa dijadikan sebuah konten ya, kayak Bli Azril ini siapa sangka kan tiba-tiba lahir tokoh Bli Azril yang apa tadi sarkas? Yang sarkas, satir. Satir ternyata dia memang mengangkat dari cerita asli dan untuk mengungkapkan keresahan dan juga menyindir gitu. Sebenarnya yang paling penting tuh yang terakhir ya buat nyindir gitu ya. Karena itulah jadi Bli Azril tuh ada ketika memang kan sudah marak nih konten-konten yang series tuh biar maksudnya series ini juga saya pertahankan tetap tapi biar ada karakter, maksudnya ada hal baru yang saya bawa di ini. Iya benar sih, biar ada peran antagonis, protagonis, ya biar seru lah. Karena kalau misalkan ngeliat di playlist ST Wonogiri itu kan kita ada 4 nih. Ada yang namanya STG series yang cinta-cintaan, ada Bli Azril, ada Sing a Song with Panjul, biasanya nyanyi lagu Bali gitu kan dia. Biasanya yang terakhir itu ada Queen STG, memang pemudi-pemudinya biasanya masuk kontennya gitu. Oh, berarti sampai sekarang masih aktif seriesnya tuh? Masih, sampai sekarang masih. Oke, mantap. Wah, konsisten banget ya. Perlu dicontoh ini guys ya. Karena memang konsisten itu yang paling susah ya Bli Azril. Bli Azril lagi, Pak Ijo, sorry. Cipo, Sir. Oke, kita ke fun fact. Oke, fun fact. Ini sebenarnya tim aku yang menelusuri
Pak Ijo ya. Ini benar atau enggak? Ini bisa diklarifikasi sekarang. Fun fact tentang Bli Azril. Katanya Bli Azril sering buat konten di Banjar, tapi sebenarnya Bli Azril ini jarang ke Banjar karena merantau. Tadi sudah dijawab ya? Oh, udah. Iya benar nggak? Betul. Berarti betul. Jadi memang dulu tuh saya kan karena saya ngerantau nih, jadi bilang lah dari SMA sebenarnya. Merantau. Maksudnya merantau tuh kan saya di Badung nih di Kuta ya kan. Saya SMA di Resman. Yang Denpasar. kan ya Denpasar. Nah, jadi kan mau nggak mau dari Badung dan Denpasar kan memang ngajak sih dulu ya dari Kuta Denpasar. Jadi kayak waktu ke Banjar tuh jarang karena juga dulu itu sibuk teater gitu lah bilang. Jadi ke Banjar tuh nggak pernah. Jadi pergaulan saya tuh sebatas sampai SMP di Banjar nih dulu. Jadi sampai SMP, SMA tuh saya udah di Denpasar lah bergaul gitu, udah nggak peduli, bukan nggak peduli ya, tapi kayak lebih aduh nggak bisa deh, nggak enak ke Banjar karena nggak tahu siapa-siapa gitu. Padahal teman-teman kecil yang tak ajak tuh masih ada gitu loh. Terus habis itu SMA udah nggak pernah ke Banjar, kuliah pun nggak pernah ke Banjar jadinya. Karena apa? Karena kan kuliah di luar soalnya. Tuh, nah jadi untuk saya pengen membayar itu semua, maksudnya membayar dalam artian kayak adapun yang saya tinggal dari masa-masa kuliah saya atau nggak sekolah saya dulu waktu SMA itu dengan sekarang ini gitu. Jadi kayak saya bisa mencoba dan membantu untuk SEO Negeri ini makin up dan dikenal sama banyak orang melalui konten-konten di sosial media. Jadi secara nggak langsung ada kontribusi lah ya saya pengen sekarang. berkontribusi lah gitu. Jadi mungkin utang-utang saya kemarin yang saya nggak pernah ngayah ke Banjar tuh sekarang deh saya balas semuanya gitu sih. Sangat tulus sekali beliau ya. Ya kan biar aman juga, ntar mau Banjaran siapa ntar yang ngurusin aku. Oh iya betul gitu. banget. Ya kan dia Ya, gitu ya. kan ada kremasi juga. Oh iya bener. Kremasi. Bener juga itu ya. Cuman dah begitulah guys pokoknya. Intinya ngapain dan kremasi mantap. Dah itu aja. Aman. Cipo sir. Nah, Bli sering konten di Banjar dan melibatkan banyak orang. Susah nggak sih ngatur semuanya atau malah mereka support penuh? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah gampang sebenarnya. Kadang gini, kayak misalkan yang saya ajak tuh yang di Bli Azril lah bilang kayak Jaya, Andi, Andriani. Mereka ini kan adalah orang-orang yang juga garap ogoh-ogoh ya temennya. Jadi saya ngeliat sikon dulu, biasanya kalau misalnya mereka nggak sibuk, kita ajak bikin konten. Kalau misalkan mereka sibuk, mending fokus dulu untuk ogoh-ogohnya. Karena kan memang focusing dari musim ogoh-ogoh ini adalah pembuatan ogoh-ogohnya, bukan konten. Jadi akan lebih baik untuk teman-teman di SCT yang lainnya, konten itu sebagai faktor supporting dari ogoh-ogohnya sendiri. Itu sebenarnya. Tetap ogoh-ogoh itu utama. Dan untuk konten itulah supportingnya untuk mendapatkan ya sponsorship, endorsement, jadi biaya tambahan itu untuk full support ke ogoh-ogoh sebenarnya sih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, mungkin sebenarnya ini juga aku juga pengen ngasih saran buat teman-teman SCT lainnya di luar sana. Jadi kalau misalkan teman-teman nih udah punya yang namanya konten di TikTok sama di Instagram gitu. Terus menghasilkan endorsement. Nah, coba kalau misalkan seperti di SEO Negeri, sebenarnya kita bikin 2 jalur sekarang nih, Mbak, untuk alur uang ya, keuangan anggapannya. Jadi pertama tuh alur sponsorship dan alur endorsement. Jadi alur sponsorship itu uangnya itu akan full ke ogoh-ogohnya. Nah, jalur endorsement ini akan mensejahterakan untuk para pemain dan juga para director. Itu sih jadinya. Jadi teman-teman tuh nggak merasa gimana ya? Sebenarnya ini statement pro kontra sebenarnya. Jadi saya pengen buat teman-teman itu ngerasa ke Banjar tuh biar nggak mereka cepet capek, tapi mereka dapat rewardnya juga gitu loh. Dan mereka ngonten ini. Jadi dapat feedback lah ya feedback dari ininya. keringat ya dia. Either itu bekalnya dia betul 500, 300 itu udah something banget loh buat anak-anak sekarang. Udah gede banget nih ya, betul. Pakai gitu. bensin lumayan. Pakai bensin lumayan, pakai ya mau beli, maksudnya ngajak traktir ceweknya makan enak itu kan bisa aja kan gitu. Di Kuta emang dapat 200.000 makan enak. Dapat. Oke, lanjut. Nah, habis itu jadi kalau misalnya bisa sih teman-teman di situ tuh bikinlah jalur-jalur seperti itu karena itu jalur-jalur benar-benar mensejahterakan teman-teman semuanya. Jadi ogoh-ogohnya tuh dapat uangnya full nih. Ya kan, maksudnya di luar dari uang Badung yang selalu tinggi 40 juta itu pokoknya. Iya betul. Dapat kan ya? Dapat kan? Aku enggak, aku Gianyar. Oh iya, Dapat ini ya, apa? bonus. 200 ya? Kan kita masuk diskon soalnya. Ya, Pergi. ya, Salah. Aku gak ada kelupaan. Dapat juara ya? Iya, sama kan? Sama lagi. Sama-sama dapat juara kita. Oh, sama-sama. Iya, penting kan 200 ada di tangan. Iya, penting Oke. lolos Puspa Majalah itu pokoknya. Oke. Berarti tunggu bentar. Jadi kan nggak semua pemuda yang Bli Azril terlibatkan di konten nih. Untuk pembagian fee-nya itu gimana caranya? Oke, pembagian fee-nya gitu. Boleh tahu nggak? Boleh. Jadi misalkan dari Red Card nih,
angka soalnya. Oke. Iya. Misalkan satu gitu, endorsement 1 juta. Siapa aja ikut dalam taking endorsement nih? Misalkan talentnya ada 4 gitu misalkan. Kan talentnya biasanya ada Bli Azrul, Andriani, Jaya, sama Ande gitu bilang. Terus satu lagi kameramen. Jadi 1 juta ini bagi rata 5. Oh, Gitu. memang khususnya in frame Ya, sama memang yang khusus influence terlibat. sama yang terlibat gitu jadinya. Jadi ya udah bagi Itu rata aja set berarti. so buat mereka ya udah habis di mereka berlima lah gitu anggapannya selesai. Nanti kalau misalkan apakah memberikan ke ICT juga, memberikan kita tapi kita dengan cara sponsorship. Kita mencari sponsor dari endorsement. Nah, yang sponsor itu biasanya dari package sponsor yang kita bikin juga include di dalam package itu adalah konten di TikTok sama di Instagram gitu. Jadi kalau misalkan memang take kontennya untuk sponsorship, ya pemain nggak akan dapat uang karena kita ngayah membantu ogoh-ogohnya gitu. Tapi kalau misalkan endorsement, baru kita akan selain take kontennya untuk akun STT, kita juga ambil uangnya dari sana gitu. Jadi balance lah. Adil lah ya, adil gitu dan dia. makmur. Ya, Yes, betul. adil dan makmur, bener banget. Ya, ngomong-ngomong di Puspam, sama-sama masuk di Puspam, Iya, betul, tapi betul. nggak dapat juara gitu. Iya. Nggak apa-apa, yang penting juara. Udah biasa soalnya kan saya lagi kena wale soalnya ogoh influencer soalnya di zona 6 makanya masuk Puspam gitu katanya. Oh gitu. Soalnya. Gitu. Nggak apa-apa. Jalur influencer nih. Jalur influencer katanya. Kalau ini jalur apa? Jalur terbang dia, jalur mayunan. Oke, mantap. Make sense sih, Iya, make iya, sense. Betul. Ketemu nggak? Udah kenal di Puspam kemarin ketemu? Nggak ketemu no. Aku sepi kok kan nggak ada yang jagain tuh nggak. Yang mana? Kemarin di Puspam tuh sepi soalnya seringan sepi janderanya soalnya. Orang banyak kok yang jagain. Nggak kelihatan. Orang tapi, nggak kelihatan ya? Iya. Makanya Bli Azril kemarin katanya Iya. sempat gitu ya. Oh iya. Rauh gimana tuh ceritanya? Boleh nggak diceritain sedikit? Di Banjar sih itu ya bukan jadi cerita kerawahan dong. Salam alas berkah bersama saya. Oh ya udah. Ayo ya. Gimana. Taruh. Beneran kerauhan, Beneran kerawahan. tapi di Banjar. Di Banjar, di Puspam nggak ada ya. Puspam Oke. aman-aman aja. Di Boleh Banjar ceritain nggak sedikit? Ya, jadi waktu di Banjar itu sebenarnya adalah saat penilaian. Saat penilaian. Jadi Oh sebelum ke Puspam nih? sebelum ke Puspam ceritanya pas penilaian zona. Oh Pas penilaian. gitu. Penilaian zona saat itu guys. Jadi waktu itu pas penilaian zona di zona 6 di Kuta. Jadi kita itu kan maksudnya ngerembuk lah tim arsitek. Jadi kalau waktu itu saya tuh sebagai sinopsis juga menjelaskan sinopsis ke dewan juri gitu. Ada arsiteknya Man Sentul, ada Bli Marta juga menyampaikan sinopsis. Tapi mungkin saya lebih ke arah kepemudaan lah nanti nyampein sama juri gitu anggapannya. Nah, terus pas penilaian, ini kan maksudnya sebelum penilaian itu kan kita biasa loh, karena di Banjar juga mendamping sama susunan pelawatan Barong Selam. Habis itu setelah kita sajang, sembayang segala macam, kita standby lah ready untuk menunggu menyambut para dewan juri gitu. Nah, ketika dewan juri datang, ya ditanya-tanya dong, tanya segala macam tentang sinopsisnya, ogoh-ogohnya tentang apa, bagaimana cara mendatangkan pemudanya, nuasen dari kapan, ya kayak gitulah. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan juri yang pada umumnya ketika penilaian di zona. Nah, setelah juri pergi, habis itu mungkin saya juga mikir saya capek ya. Karena kan sebelum penilaian itu saya live 24 jam tuh guys. Anjir, nonstop. Non-stop tuh dari Hamin satunya penilaian, itu kita kan lagi ngakit ogoh-ogoh juga, maksudnya lagi finishing lah saat itu. Jadi kita live juga bareng sama brand-brand yang masuk di kita, sponsornya. Terus waktu live itu kan ya nggak tidur lah hitungannya kan 24 jam gitu anggapannya. Itu live STT? Live di TikTok tuh hitungannya. Tuh, dan itu viewsnya kan ya stabil lah 500 ke atas. Waduh, sampai gila. peaknya di 1000. Peaknya tuh di 2,2. 2,2. 2.200 gitu saat itu. Wow. Terus setelah live misalnya capek segala macam, terus penjurian juga gitu kan. Pas di penjurian, jurinya udah kan selesai fotoan nih. Saya fotoan sama juri, kemudian saya fotoan sama adik-adik kan gitu biasanya. Dia udah minta foto. Fans-fansnya. Fans-fansnya. Waduh, banyak banget Tuh. banyak fans ya. Ya, walaupun bocil-bocil apa, tapi dari bocil-bocil kita didik ntar guys. Iya, betul Banjar, banget. gitu. Kalau nggak ada mereka juga Yes, kita betul nggak banget. ditahuin siapa-siapa. Ya betul, Saya lanjut. cinta bocil-bocil saya. Iya, saya juga Oke, deh. lanjut. Habis Oke, itu setelah fotoan membocil-bocil itu akhirnya saya iseng nih maksudnya noleh kok gogoh. Setelah noleh kok gogoh ke belakang, terus saya badan kok nggak kuat rasanya. Nggak kuat loh maksudnya kayak sedih aja rasanya gitu loh. Maksudnya sedih akhirnya ini sudah selesai semua. Tapi sedihnya itu kan pengen maksudnya nangisnya kayak kalau terharu kan nangisnya kayak terus kayak ya
thank you guys gitu kan, makasih guys semuanya. Ini nggak nangis itu kayak sesenggokan dan Nggak sadar. kalau dibilang sadar sih half ya, setengah-setengah ya. Makanya saya bilang semi-semi kerawahan guys saat itu. Jadi kayak Tapi isi gini nggak? nggak isi. Cuman kayak benar-benar pure nangis rasanya, sedih rasanya. Abis itu benar-benar nggak kuat nangisnya itu karena kebetulan juga lagu yang dipakai untuk mengiringi penilaian itu adalah memang lagu orang meninggal juga gitu loh. Pakai angklung? Nggak pakai angklung. Adalah pokoknya aku nggak tahu, mungkin nanti aku share aja ya, mungkin bisa didengar juga. Jadi kayak benar-benar lagunya itu sedih juga gitu kan, sedih juga. Kedaut jadinya. Iya, kedaut. Ke pangluh gitu ya. Iya, bahasa kutanya kepanglung, kalau jadi kedaut. Kedaut ya, Iya, oke. betul. Besok itu dah ngerasain gitu, terus akhirnya ditarik lah sama temen, dia kenapa deh gitu kan. Sampai ibuku juga ikut kan, ibuku ya, engken tuh, ini nanti sing cocok, dong dibilang sama ibuku. Ya kan, padahal kan itu benernya, maksudnya, karena aku nggak kerauhan orangnya, nggak kerauhan, maksudnya saya bukan patri, bukan sadak gitu guys. Jadi memang saya tuh memang pure orang normal ini, tapi tiba-tiba bisa merasakan hal itu. 28 tahun saya hidup, saya baru kali itu ngerasain rasanya bertabrakan energinya lah gitu ngomongnya. Jadi akhirnya setelah itu diajak lah sama ibu kan ke pura di Banjar gitu. Habis itu baru sajeng di sana semacam, baru ngerasa lebih tenang. Ya memang benar sih yang dibilang sama juru gue juga, memang itu kepanglu lah gitu ngapainnya. Kayak bertabrakan energinya. Selain itu juga kalau faktor sainsnya ya udah pasti karena capek juga. Iya betul. Tuh, karena ya selalu berekspektasi dan mengharapkan yang terbaik soalnya saya sama gogo saya kemarin. Oh gitu. Padahal teman-teman dulu udah bilang kayak, nada berekspektasi dah santai kan, pokoknya masuk naraga bengahi, yang penting raga semangat kan dong ngumpulin pemuda-pemudi. Jadi terus soalnya nah konten-konten masih di sosmed gitu, akhirnya banyak yang menonton dan mereka happy. Intinya kita, kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang saya menghibur orang, karena ketika melihat teman-teman tertawa itu 2 kali di saya rasanya gitu sih sebenarnya. Mungkin efek kerauhannya itu juga bisa masuk ke Puspam. Tapi tahun lalu juga masuk ya? Tahun lalu masuk juga. Oh wow, keren. Kita back to back, ini masuk Puspamnya back to back, tapi bukan juaranya back to back. Tahun lalu juara? Tahun lalu juara, kita harapan 1. Tahun ini juari? Juari banget. Juari banget tahun ini guys. Kita tahun ini juari banget pokoknya. Tapi di saat kerauhan tuh teman-teman gak ada yang ngira berhasil acting sekarang. Acting apa ya sekarang? Enggak sih, karena saat itu pas Pak Ijo tuh ya, jadi kayak nggak mungkin orang ini gulung datang rasanya gitu. Oh iya. Tapi pasti adanya lah kayak gitu. Soalnya ada temen saya misalnya satu angkatan juga, namanya Windra Arye, Delot lah namanya dia. Dia cita-citanya tuh pengen jadi sadak, jadi pate ya gitu kan. Ngapain Ki duluan yang kerauhan mas? Miring. Padahal aku yang punya cita-cita kerauhan gitu loh dibilang sama dia. Jadi kayak ya yang kayak gitu. Cita-cita dokter ya? Cita-cita kerauhan. Ada. Karena kita memang dari kecil kita selalu nonton yang namanya Idul Perawatan Musola gitu lah di Banjar. Karena kita kan mendamping di Banjar mendamping sama perawatan bareng Islam juga gitu. Jadi memang dari kecil kita tontonannya selalu apa namanya tuh selalu bareng sakral juga gitu. Oh, berarti dia juga sebenarnya ada basic kedewan-dewan. Sebenarnya kata. Oke, intermezzo aja. Blazer dari tadi tampaknya sudah kering ya. Oh iya, boleh. Kita minum dulu boleh? Ini boleh tak? Boleh banget. Ini kebetulan nih beli Azril kita dapat kiriman dari Cendol. Dari Gantari nih ya, Gantari Cendol. Oh iya betul banget, dari Gantari Cendol. Ya, Oke, ini yang Thai tea, ini yang cendolnya. Ini cendolnya. Iya. Ini yang ukuran minionnya. Ukuran minion. Tapi ini ada juga yang ukuran besar ini Mas ya. Ini ada yang 1 liter. 1 liter. Ini yang 200 mili ya. Ini yang 200 mili, ini yang 1 liter. Itu nanti Pak Ijo bisa bawa pulang. Oh boleh nih? Boleh banget. Okay, tapi nggak bisa dum-dum di Banjar. Oh gitu ya, karena cuman mending langsungnya cari 10 liter gitu ya. Semuanya. Nanti ya tolong Cendol Gantari. Cendol Gantari bisa kirimin nanti ke SDI Wonogiri. Nanti saya kasih beli aja kan, ini minuman-minuman orang-orang zaman-zamannya dia juga kayak gini. Misalnya cendol yang lawas-lawas itu, tapi kan ini kan kemasan modern, biar nanti beli Azril juga tahu. Betul banget. Apa beli Azrilnya minum loloh cencem enggak? Mungkin bisa jadi dia. Ini kan cendol kan baru kekinian nih. Betul. Coba ya. Enak. Lupa ini ada tulisannya, kocok dulu sebelum diminum. Oh iya? Soalnya aku Jadi masih di bawah dong, masih di bawah dia aku gitu. Thai tea ya. Jadi nggak perlu dikocok. Ya.
Langsung ya ini aja ya. Minum. Ya boleh. Mau buka ini juga boleh. Ini nggak sekedar pajangan ya. Ini boleh iya, dimakan. boleh. Dimakan kok. Nggak sih cetek. Aman. Nah, kalau Yobi nih tadi sudah ngelihat cerita Beli Azril yang begitu sangat menginspirasi sekali. Kira-kira ada nggak terbesit di benak Yobi nih kan as a ketua pemuda gitu loh. Masa nggak membuat sebuah karya kayak Beli Azril kan konten-kontennya. Nah, kalau Yobi tuh kira-kira ada nggak sekarang tuh aja kalau kene deh di Banjar. Nah, gitu ada nggak setelah mendengar ceritanya Beli Azril nih? Oh ada, tadi ada sedikit cerita dari Beli Paijo ya. Oh, Beli sorry. Paijo. Pak Ijo, sorry. Emang sering pangling ngomong nggak apa-apa, aman aja. Oh, aman, oke. Lanjut. Dan sedikit setelah dari Paijo itu karena ada temannya satu, ada cita-cita kerauhan gitu katanya. Mungkin di sini kurang ada yang belum ada orang-orang yang ingin cita-cita kerauhan gitu. Mungkin tahun depan tuh kalau ada orang bercita-cita ingin kerauhan, mungkin bisa seperti SD Negeri ya, hebatnya itu. Oke, boleh. Nanti bikin aja semua sini kerauhan kita guys ya kalau gitu ya. Maksudnya gimana? Iya. Bikin konten kerauhan maksudnya. Bikin konten kerauhan karena dia bercita-cita menjadi seorang sadak atau seorang kerauhan gitu. Mendini sangat ada kerauhan gitu. Sing ada. Oh, dan ada. Sing ada. Oh, Aman ini tuh kebanyakan kalau ada kamera action dia Action, gitu. oh, gitu. Gitu sih. Tuh kira-kira membuat konten juga sama kayak Paijo membuat konten. Ini di Plerenan sing di Banjar nak kerauhan. Ijo. Juma nak kerauhan. Oke tuh. Oh nagi belar-belar tendang Oh. gitu. Nyen tuh. Yang Mengakui tiba-tiba. si. Pintu tendang. Oke. Relate. Belar-belar udah dijual. Cipo sir. Lalu gimana Beli tetap bisa autentik di tengah ekspektasi publik? Oke. Untuk menjaga tetap otentik tuh yang pertama menjaga karakter ya tetap ya. Karena kalau misalkan kita out of karakter tuh biasanya orang tuh pasti merasa emang dia ini, emang dia Beli Azril, emang dia Paijo. Kadang kayak gitu sih dia. Iya, bener Jadi tetap banget. harus konsisten sih sebenarnya, Mbak. Itu sebenarnya yang paling utama banget karena jeleknya adalah kalau misalnya kita as a creator tuh kan biasanya semangat kontennya tuh kalau misalkan ada endorse saja. Ya karena ada duitnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada endorse-nya, aduh kok udah bikin konten ngapain men ya gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu guys ya. Apalagi buat teman-teman yang lagi lagi mulai start dari awal untuk creating konten tuh bikin konten sebanyak-banyaknya guys. Nanti rezeki itu kan mengikuti kok pastinya. Dan ketika rezeki itu sudah ada, jangan malas-malas untuk bikin konten yang original juga gitu sebenarnya. Kena mental gue. Aku juga kena sebenarnya sama omonganku sendiri ya. Tapi itu pesan buat teman-teman di luar sana, di SCTV dimanapun atau nggak kalian as a person juga menonton podcast ini karena menurut saya tuh kalau misalkan kalau kita hilang dari track kita yang pertama, kita mau cari track-track yang baru pun juga susah gitu sih. Ya perlu proses sih ya. Betul. Ya bener banget sih kemarin sampai Beli Azril ngangkat ogoh-ogoh dengan karakternya dia gitu kan. Betul. Oh begitu caranya untuk menjaga keautentikan Betul. karakter Karena yang kan itu membuat orang tuh mainkan. pakai sound honey you look familiar. Nah, Iya, bener-bener. kan sound itu di TikTok kan jadi kayak di comparing sama video dia tahun lalu gitu dia kayak iya dia bener-bener. tetap memberikan kesan yang sama aja sama Pernah nggak penonton. lupa? Aku jadi Beli Azril tiba-tiba aku polos gitu. Kamu? Kemarin sih dapat ya, cuman gara-gara kenyal sih sebenarnya tuh. Ya ada video di TikTok yang kan semua ada ready semuanya terima kasih banyak. Kira semuanya diam gitu kan biasanya sebenarnya semuanya terima kasih banyak gitu. Nanti cek di TikTok ada kok tuh yakin banget. Oh itu out of karakternya. Tapi memang jujur karena terharu juga pastinya karena banyak sekali adik-adik antusias ke sana. Iya, antusias bener Terus banget. belum lagi terima kasih juga para orang tua, bapak sama ibu yang sudah mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan idolnya gitu bilang kayak si Beli Azril itu terima kasih banyak orang tua yang hebat selalu support anak-anaknya dalam semua kegiatan apapun yang anaknya mau. Ya, jadi saya sangat respect banget pokoknya dan terima kasih juga untuk semuanya yang udah ngikutin saya pribadi lah bilang saya Paijo. Lagi kerauhan no? Jangan. Terima kasih juga yang ngikutin Paijo. Saya dari awal dulu 2023 konten di TikTok sampai di
tahun inilah anggapannya. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari prosesnya Paijo dan Bli Azril. Iya, betul banget. Kok kayak mau closing ya? Kok kayak mau closing ya? Ngapain sih kayak gitu? Belum. Ya, itu ya siapapun buat kalian yang sudah ngefans sama Bli Azril, ngefans juga sama Pak Ijo karena Pak Ijo ini yang benar-benar menginspirasi. Kalau Bli Azril jangan ditempe kenyat-kenyatnya ya nanti ya, jangan ditempe kenyat-kenyatnya. Anggapnya dia orang aneh memangnya. Iya, orang Dia aneh. Orang aneh aja itu. Iya, tempenya sih Pak Ijo yang karakternya polos-polos gini ya. Gitu aja, Mantep guys. dia. Udah. Oke, kita yang terakhir ini ya Pak Ijo ya. Yes, apa itu Mbak? Menurut Bli, apa arti sukses yang sebenarnya di luar angka view dan followers? Tadi udah ya dijawab? Belum. Oke. Boleh? Share. Sukses di luar dari angka views Views dan dan followers. Ini pendapat saya pribadi banget ya. Oke. Ya, pendapat pribadi Iya, banget. kan nanya Menurut, Pak Ijo. menurut keyakinan saya, Anjay. biar aman aja. Indikator kesuksesan itu mungkin bukan dari sisi value views, value followers, value komen maupun save repost gitu anggapannya. Tapi sebenarnya value-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan kesan yang mungkin akan sulit untuk orang lain lupakan. Nah, contohnya dengan apa? Contohnya dengan ada nih konten-konten yang mungkin akan ngena di benaknya mereka bahwa oh kalau misalkan nyepi pasti Banjarnya ini bikin ini, pasti Banjarnya ini ngonten, pasti Banjarnya ini bikin logo yang tipikal seperti ini. Nah ngomong juga kita bicara soal sukses ya kok saya jadinya ngomongin yang lain. Enggak apa-apa. I mean kayak Kita dengerin kok. sukses itu jadinya menurut saya tuh bagaimana cara kita bisa meninggalkan kesan yang baik kepada penonton atau kepada viewer sebenarnya. Sampai ke depannya nanti di tonton berikutnya kita masih tetap diingat sama mereka. Itu. Karena di setiap, saya yakin kok di setiap Banjar tuh mereka pasti punya keunikan yang masing-masing. Misalkan kayak kita bilang Denpasar gitu, bilang di Denpasar tuh pasti ada oh, gue pengen lihat ogoh-ogoh yang mesin nih, pasti mereka ketensian. Oh, aku pengen ogoh-ogoh yang kuat sama filosofisnya nih, aku pasti mereka segmennya ke Gemah. Oh, aku pengen lihat ogoh-ogoh yang daur ulang nih, yang bahan-bahannya benar-benar pakai bahan yang ramah lingkungan, pasti mereka ke Dukuh Merjati gitu. Nah, sedangkan saya pribadi pengennya orang-orang mengenal STI Wonogiri itu dari dua hal. Agak malu sih emang. Cuman kayak saya pengen orang mengenal STI Wonogiri itu dari kontennya dan juga dari ogoh-ogoh kita. Itu sih selalu. Karena tetap guys, poin utama itu adalah ogoh-ogoh dulu, saya itu baru konten. Simpelnya adalah saya ingin mengenalkan budaya kita, budaya Bali ini ke luar Bali dengan cara konten-konten yang saya buat di STI Wonogiri. Ketika budaya Bali dikenal sama banyak orang, itu sudah pasti akan berimpact kepada ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali juga pastinya. Tepuk tangan dulu. Aduh, mulia sekali cita-cita beliau ya. Benar-benar tidak nyari untung untuk diri sendiri, tapi untuk kita semua di Bali seperti itu. Ini mau ada pertanyaan personal boleh nggak? Boleh. Ini kan Bli Azril udah konsisten banget nih ngonten dari 2024 sampai bener ya 2024 sampai 2026. Di STI itu. Di STT. Kalau pribadi 2000. Kalau pribadi Fionalisa 2023 tadi ya? Kontennya banget tuh 2018, cuman nggak naik. Oke. Cuman 2023 baru boom. Dadedor gitu. Ternyata suhu dia guys. Tuh. Saya main TikTok dari zamannya Bowo kok. Dari zamannya Bowo saya main TikTok. Bowo masih gini-gini saya udah dulu TikTok dan saya memantau tuh. Tuh, seleb-seleb yang di Bali yang punya circle TikTok dulu tuh saya ngikutin kok, seru juga. Aku bisa nggak join gini ya? Tapi mikir-mikir sekarang kalau bikin gitu kan kayak ya begitulah. Iya begitulah ya. Oke, pernah nggak sih ngerasa kayak stuck kayak apa kreatif block gitu? Nah, cara yang ngatasin itu gimana? Healing kah atau apa? Biar kita tetap bisa konsisten. Soalnya jujur Li, Mbok sekarang lagi ngerasa itu. Jadi kayak udah ngerasa kayak Pak Ijo tadi bilang, jangan hanya melihat nominal baru mood ngonten. Jujur Li sekarang sedang merasakan itu. Struggle-nya di situ capek kan udah pasti. Terus ngerasa kayak aduh kayak udah habis nih, udah kehabisan ide padahal sebenarnya kita bisa ATM kan, kita bisa amanti tiru modifikasi apapun yang sedang kekinian kayak gitu. Cuman sekarang tuh kayak ngerasa kekurangan waktu, kurang istirahat mungkin ya, kekurangan waktu itu. Jadi ngerasa kayak kreatif block, aduh apa ya konten sekarang tuh udah ngerasa kering gitu lah. Nah, itu gimana cara ngatasin biar kita bangkit lagi, memberikan sesuatu yang baru lagi gitu. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya pernah mengalami itu. Maksudnya
mengalami deadlock lah itu kan ya. Jujur sebenarnya yang membuat kita deadlock tuh sebenarnya yang membuat kita deadlock tuh biasanya kebanyakan endorse. Endorse karena endorse tuh pasti ada briefnya. Betul. Ya kan? Jadi, Iya betul banget. Jadi ketika endorse yang ada briefnya itu kadang membuat ruang pikir kita tuh sempit biar sesuai dengan briefnya itu. Tapi ketika kita sudah terlalu sering mengambil ruang yang sempit, kita lupa sama ruang besar yang kita punya. Gitu. Jadi sebenarnya cara yang untuk mengatasi adalah endorse-nya kita stopin dulu, kita build up dulu karakter-karakter baru atau enggak hal-hal baru yang kita mau bikin. Tapi tetap kita imbangi dengan endorsement karena kan penghasilan dari konten kreator pun juga dari endorsement guys. Itu enggak kita nggak munafik ya. Benar. Emang dari sana kok duitnya kita karena TikTok sama Instagram tuh nggak akan ngasih kita uang cuma-cuma karena yang ngasih uang kita tuh pasti brand. Iya betul. Gitu. Nah jadi untuk mendapatkan ide-ide lainnya selain tentang kita agak hold sedikit tentang endorsementnya, yang udah pasti yang namanya kita harus cari apa yang kita suka. Sebenarnya saya ini kan orangnya WOA banget ya, kayak word of affirmation banget. Gitu. Nah jadi saya dikasih wording yang bagus, yang cantik, ya saya senang, saya bisa baper gitu. Langsung termotivasi gitu ya. Makanya butuh pasangan kayak gitu sebenarnya. Tuh. Sebenarnya baru diakuin. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya lanjut. Nah, jadi apa namanya? Jadi biasanya ya pastinya tuh healing tuh perlu sama melakukan apa yang kita suka. Misalkan kayak teman-teman suka yang namanya mancing gitu, misalnya pancing suara depan mancing itu misalkan, atau enggak jalan-jalan sama peliharaannya, atau enggak main game gitu paling gampang. Belum lagi olahraga lari itu, kalian lakukan apa yang kalian suka. Kadang ini semua itu akan merefresh pikiran kita. After di refresh pikiran kita, secara langsung pasti alam bawah sadar kita sudah oke juga, and then kita bisa berpikir wah kayak bikin ini kayak bagus deh. Secara langsung pasti akan datang itu sendirinya sebenarnya. Kalau dari saya sih kayak gitu ya. Intinya salam waras berduka bersama saya Pak Ejo, rohayu. Oh, rohayu. Kita belum tutup ya. Kalau Kak Yobi gimana? Kalau Kak Yobi gimana? Kira-kira kalau Kak Yobi kreatif blog nih, apa yang Kak Yobi lakukan? Buka warungnya di depan ya. Ditembak langsung di sini. Maaf. Jangan aku ditonjok. Oke, masyarakat, jadi itu tadi ya cerita seru, cerita menginspirasi bersama Paijo, dan juga tadi kita juga sudah kedatangan Bli Azril walaupun dia di sini mencak-mencak ya. Ya, tapi tidak apa-apa. But thank you so much. Terima kasih banyak Paijo dan juga Bli Azril udah pulang ya? Udah pulang dia ya? Ya biarin dia pulang ya. Makasih banyak buat waktu tenaganya yang sudah diluangkan untuk podcast Jumat. Semoga nggak kapok kesini ya. Mohon maaf banget ala kadarnya seperti ini.